Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tugas modul 2.3 ruang kolaborasi dengan materi coaching supervisi akademik. Kelompok 2 dengan Ibu Ida Ayu Safitri, Ibu Sariul Hikmah, dan saya sendiri Sutia. Dengan fasilitator kami, Pak Nisfu Yuliadi, dan pengajar praktik Ibu Devi. Tujuan pembelajaran khusus yang akan dicapai adalah CGP untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Mengapa coaching? Coaching memiliki peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi diri sekaligus mengembangkan dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Proses coaching yang telah berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Alur percakapan Tirta dalam coaching. Nomor 1, goal, yaitu tujuan umum. Kedua, reality atau hal-hal yang nyata dan identifikasi. Ketiga, option, pilihan yang akan direncanakan atau aksi. Keempat, will, keinginan untuk maju atau komitmen atau tanggung jawab. Praktik percakapan coach dan coachee. Coach akan diperankan oleh Ibu Ida Ayu Safitri. Coachee diperankan oleh Ibu Sariul Hikmah dan observer oleh Ibu Sutia. Assalamualaikum Bu Ida, Mulai, Bu. apa kabar? Waalaikumsalam Bu Sari, Alhamdulillah kabar baik Bu. Bagaimana juga kabarnya Bu Sari Bu? Ya, Alhamdulillah baik juga Bu Ida. Tapi ini saya sedikit ada masalah deh. Mungkin Bu Ida bisa bantu masalah saya. Itu pun kalau Bu Ida punya waktu luang. Tentu saja Bu. Kebetulan ini saya juga sedang tidak melakukan apa-apa ini Bu. Maksudnya saya sedang adalah waktu luang untuk panjenengan. Monggo Bu kalau mau sharing dengan saya. Iya, ini loh Bu Ida, saya punya masalah sama murid saya. Nah, saya kan punya murid nih di kelas 6, laki-laki, namanya itu Ilham. Dia itu anak yang tergolong pintar sih Bu di pelajaran agama itu. Tapi anehnya setiap saya belajar pelajaran saya itu sering izin keluar. Alasannya ke toilet. Ya, saya bolehin. Kemudian setelah kembali 15 menit kemudian dia pamit lagi ke belakang. Ya, saya pikir dia sedang sakit perut atau apa, ya saya izinkan. Nah, kemudian setelah kembali dia itu 30 menit lagi kembali lagi. Saya berpikir kok sering ke toilet gitu loh. Dan itu tidak sekali dua kali di mata pelajaran saya, tapi sering. Malah setiap saya ada pelajaran agama, dia seperti itu. Saya berpikir apa dia nggak suka ya pelajaran agama saya. Tapi dia selalu bagus nilainya Bu. Hafalannya juga bagus. Kemudian saya tanya ke teman-temannya itu, apakah Ilham itu kalau di pelajaran selain saya, apakah sama? Kalau sama gurunya, guru kelasnya, itu kan laki-laki Bu. Katanya nggak berani Bu, itu Pak Nika jahat. Dia itu paling sama Bu Sari aja. Jadi disepelekan karena Bu Sari sabar. Jadi ya apa namanya, dia ingin gitu Bu bikin ulah. Nah yang saya takutkan itu kan tidak pola lain, termasuk saya Bu gitu loh. Makanya saya bingung, ini anaknya mau diapain gitu ya Bu ya, biar dia itu nggak seperti gitu ya. Baik Bu. Jadi saya memiliki seorang
murid ya, bernama Ilham. Ilham itu sering keluar masuk, izin ke toilet pada saat pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Sari. Bu Sari mengajar pendidikan agama Islam, Bu ya. Kemudian si Ilham ini juga termasuk anak yang pintar, kemudian dia juga hafalannya juga bagus. Dan Bu Sari juga bertanya-tanya kenapa kok di mata pelajarannya Bu Sari seperti itu, apakah di pelajaran di wali kelasnya, guru kelasnya itu seperti yang terjadi di Bu Sari. Apakah seperti itu, Bu? Iya, Kondisinya? betul Bu, Iya. betul sekali. Nah, nggih. Nah, sekarang apa harapan Bu Sari ketika nanti kita selesai melakukan sharing ini, Bu? Mungkin Bu Sari bisa menjelaskan, monggo, Bu. Iya, saya ingin itu nantinya itu Ilham itu bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, secara yang lainnya bisa memposisikan dirinya dengan baik juga, bisa membedakan mana saat pelajaran dimulai, mana saat dia istirahat atau saat dia mengerjakan tugas. Jadi dia lebih fokus gitu loh Bu Ida. Iya, baik Bu Sari, harapan yang sangat mulia, harapan yang luar biasa. Panjenengan ingin membantu muridnya dan memperoleh solusi begitu ya Bu Sari ya, agar muridnya bisa fokus, bisa melakukan kegiatan sesuai dengan panjenengan seperti itu ya Bu. Nah, menurut panjenengan kondisi idealnya seperti apa ya Bu ya? Iya, idealnya itu saya itu berharap Ilham ini seperti anak yang lainnya, bisa duduk manis, mendengarkan saya memberi pelajaran, kemudian dia mengerjakan tanpa membuat ulah dan membuat hilang fokus saya maupun anak-anak. Di sini saya kadang berpikir Bu, Ilham ini mungkin punya perbedaan dengan anak yang lainnya. Terutama dia nggak bisa diam, dia selalu ingin gerak gitu loh. Dan saya merasa apa yang saya berikan itu belum cukup memadai dia sebagai fasilitas dia. Selama ini kan saya selalu menggunakan audi dan visual, jadi anak seperti Ilham ini tidak terfasilitasi sehingga dia membuat ulah untuk dirinya sendiri. Jadi saya harus perbaiki diri. Mungkin dari LPP saya itu saya beri KSE ya Bu ya, kompetensi yang sosial emosi itu, hingga Ilham itu bisa melakukan langkah-langkah seperti itu. Dan mungkin di sisi lain saya juga ini ingin sih Bu memanggil Ilham, kenapa sih dia seperti itu? Apakah dia tidak suka dengan pelajaran saya? Apa yang dia inginkan? Seperti ini loh, apa namanya, segitiga restitusi. Dan saya juga ingin menanyakan kesepakatan kelas yang pernah kami sepakati. Setidaknya itu kan dia tidak disiplin, dia tidak menghargai saya gitu kan. Apakah itu nanti dia bisa tersentuh karena memang kesepakatan yang dia sepakati dulu itu seperti itu. Baik, menurut saya begini Bu, saya setuju sekali ya dengan yang Ibu ungkapan tadi, yang Ibu sampaikan tadi tentang kondisi ideal dan juga langkah-langkah yang akan jenengan tempuh nantinya ya Bu ya untuk mengembalikan fokusnya si Ilham agar dia itu duduk manis ya Bu ya, lebih duduk manis, kemudian bisa fokus pada pembelajaran yang jenengan lakukan. Jadi jenengan tadi juga pun sudah menyampaikan bahwa akan melakukan ini Bu ya, pembelajaran dengan gaya belajar kinestetisnya itu tadi ya, untuk mengakomodir kinestetisnya itu tadi ya Bu ya, karena mungkin selama ini panjenengan baru menerapkan pembelajaran secara audio dan visual seperti itu ya Bu ya. Nggih.
Betul, Bu. Nah, iya, saya setuju sekali, Bu. Saya sangat setuju. Nah, mungkin Bu, ada pihak-pihak yang nantinya yang akan panjenengan libatkan ketika panjenengan melakukan aksi panjenengan, melakukan langkah-langkah aksi panjenengan itu, Bu. Kira-kira siapa saja, Bu, yang akan panjenengan libatkan? Yang pasti adalah teman sejawat, Bu Ida. Iya. Paling tidak pertama itu adalah guru yang sebelumnya mengajar. Kan itu di tempat saya itu kan guru agamanya 2, gantian jenjang. Nah, mungkin kelas 5-nya itu guru agamanya itu yang lain, hingga nanti saya bisa sharing sama guru agama sebelumnya, apakah dia juga seperti itu. Kemudian juga berkolaborasi dengan ini sih, guru kelasnya. Saya ingin menanyakan nilai-nilainya selain nilai agamanya seperti apa gitu. Jadi paling tidak itu menggali dia untuk latar belakangnya itu, Bu Ida. Baik, berarti ini nanti panjenengan akan melibatkan teman sejawat ya Bu, teman sesama guru agama ya Bu, kemudian juga wali kelasnya. Jadi kira-kira kapan ya Bu itu akan dilaksanakan? Insya Allah secepatnya, Bu. Agama itu kan seminggu sekali ya. Mungkin Iya. minggu depan, karena sekarang kan sudah saya lalui gitu. Nggih, mantap sekali, luar biasa Bu. Saya mendukung rencana panjenengan. Semoga dengan aksi yang nanti panjenengan lakukan bisa berjalan dengan lancar, panjenengan tetap semangat, optimis, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu untuk melakukan planning, melaksanakan planning yang sudah panjenengan susun. Seperti itu. Saya yakin panjenengan pasti bisa mengatasi permasalahan ini, Bu. Dan ini saya juga sudah tidak sabar ini, Bu. Ketika selesai panjenengan melakukan aksi ini, saya ingin mendengar hasilnya, begitu, Bu. Ya Allah, Bu Ida. Nanti akan Oke. saya beritahu tentang perkembangan ilham selanjutnya. Iya. Baik, Bu. Jadi insya Allah nanti komitmen ke depannya, ya itu tadi saya ingin memperbaiki modul ajar saya, RPP saya, dan juga mungkin menerapkan stop ya, karena kadang anak-anak kan bosan, karena pelajaran agama itu langsung sekaligus 3 jam, jadi mungkin metode stop itu bisa saya terapkan di anak-anak mereka gitu. Wah, luar biasa, Bu. Dengan metode stop yang panjenengan akan lakukan. Semoga dengan adanya metode stop juga yang akan jenengan terapkan pada Ilham dan teman-temannya, semoga bisa mengembalikan fokus mereka. Seperti itu ya, Bu. Amin ya. Oke. Terima kasih Bu Ida, lega sekali setelah kita bercerita tadi. Terima Iya. kasih. Sama-sama Bu, jangan sungkan-sungkan lah Bu ya untuk bercerita lagi. Saya siap mendengarkan cerita panjenengan. Kita siap untuk bersharing bersama seperti itu Bu. Iya. Gitu ya Bu. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Ida. Saya mau pamit masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan video praktik, tibalah merefleksi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya fokus pada Kuci sehingga Kuci leluasa dan dapat bersikap terbuka. Kemudian, saya telah memandu percakapan kucing berdasarkan alur cerita. Saya dapat menggali potensi yang dimiliki Kuci dan mengarahkannya untuk menemukan ide-ide pemecahan masalah. Saya juga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan pesan atau ceritanya dengan aktif. Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip kucing. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Hal yang perlu saya tingkatkan lagi yaitu perlu banyak latihan untuk meningkatkan kompetensi dalam mendengarkan dengan rasa, khususnya pada tahap mengapresiasi.
Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Agar tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh, saya melakukan satu, memberikan atensi penuh, mindfulness dengan menatap secara serius, melakukan posisi duduk yang baik, membuat kunci dengan rasa nyaman atau rileks untuk berbicara. Kedua, mencatat poin penting dalam percakapan, kemudian fokus mendengarkan, mencermati, dan merespon cerita yang disampaikan oleh kunci. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk meningkatkannya, saya melakukan satu, kemampuan mendengarkan dengan rasa, khususnya pada tahap apresiasi, merangkum, saya perlu melakukan karena memperbanyak praktik percakapan kucing dengan alur tirta. Kemudian mencatat kata kunci dari percakapan yang disampaikan kunci. Kemudian yang terakhir, memberikan pertanyaan terbuka kepada kunci. Untuk umpan balik yang saya dapatkan dari kucing, saya merasa lega karena melalui percakapan kucing, saya bisa menggali potensi yang kemudian dapat saya gunakan untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Dengan begitu, saya merasa senang karena mendapatkan pencerahan tentang menghadapi murid kinestetik dan kurang percaya diri. Peningkatan strategi pembelajaran kelas dan langkah-langkah apa saja yang perlu saya lakukan dan bagaimana saya bisa berkomitmen terhadap keputusan yang saya ambil sudah bisa saya lakukan. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.